film diperlihatkan sepasang suami istri bernama Carter dan Mara. Kala itu mereka sedang menikmati angin sepoi-sepoi di depan rumahnya sambil memperhatikan si anak yang sedang bermain dengan seekor anjing. Diketahui keluarga Carter ini tinggal di desa terpencil yang cukup jauh dari perkotaan dan Carter adalah seorang petani gandum. Tak lama Mara si istri meminta Carter untuk mengawasi anaknya sementara dirinya akan masuk ke dalam untuk membuatkan makan siang. Karena Carter semalam habis main kiuh sampai subuh, ia pun tiba-tiba tertidur di atas kursinya. Hingga saat Mara kembali, Mara langsung membangunkan Carter karena anaknya sudah tidak terlihat berada di halaman rumah. Hal yang mengejutkan terjadi karena si anak ternyata baru saja terjatuh dan kepalanya terbentur sampai meninggal. Sontak mereka berdua merasa sangat bersalah atas insiden ini. Beberapa bulan kemudian, kini Carter hanya hidup seorang diri karena Mara istrinya memilih tinggal bersama ibunya. Hal itu Mara lakukan karena ia selalu saja teringat mendiang anaknya ketika berada di rumah ini. Carter sendiri sekarang menjadi seorang pemabuk, bahkan kerap kali ia berencana ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Di balik itu, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak perempuan bernama Isabel. Saat itu, Isabel diantar oleh pamannya untuk berziarah ke makam orang tua Isabel yang kini sudah meninggal. Si paman menyuruh Isabel segera berziarah sementara dirinya akan menunggu di mobil. Here you go. I'll be ready. Isabel sendiri terlihat selalu membawa kamera pemberian ibunya dulu, bahkan ia kerap kali memotret objek apapun yang ia lihat. Secara kebetulan, di sana juga ada beberapa orang yang sedang melakukan prosesi pemakaman. Isabel yang sempat melihat mereka langsung memotretnya menggunakan kamera. Hingga tak lama kemudian, inilah yang terjadi. Pastor dan satu bodyguard berhasil dihabisi oleh seorang pembunuh bayaran. Ketika pembunuh bayaran itu menghampiri targetnya, ia mengatakan kalau dirinya bernama Sade yang akan mengantar wanita tersebut bertemu Tuhan. Sementara Isabel terus memotret kejadian tersebut. Setelah semuanya dihabisi, Sade langsung mengubur mereka di satu lubang yang sama. Tak lama kemudian, datanglah paman Isabel yang malah bertanya kepada Sade apakah Sade melihat seorang anak kecil. There's the little angel right now. Saat itu juga, Sade pun langsung menghabisi si paman dan sempat melihat Isabel yang memegang kamera. Sade akhirnya sadar kalau kejahatannya tadi telah diabadikan oleh Isabel dan ia tentu akan segera memburunya. Isabel sendiri ternyata mendatangi rumah Carter yang kebetulan berada tidak jauh dari pembantaian tadi. Carter mencoba menenangkan Isabel, namun tiba-tiba kakinya ditembak oleh Sade. Tak tinggal diam, Carter langsung mengisi senjatanya untuk menyerang balik Sade. Namun sayangnya, peluru yang ia miliki hanya tinggal 2 selongsong saja. Hingga saat Sade hendak menghampiri mereka di lantai atas, tiba-tiba Carter muncul dan berhasil menembak perutnya. Sayangnya, tembakan Carter tadi tidak melukai organ penting Sade, sehingga ia masih bisa bertahan bahkan menembak pistolnya ke arah Carter. Carter yang hanya tinggal memiliki 1 peluru, ia nampak sedikit cemas dan tidak mau menyia-nyiakannya. Di sini Carter mencoba menakuti Sade dengan mengatakan kalau ia akan menghubungi polisi. Sayangnya Sade berhasil mengetahui kalau telepon di rumah Carter sudah tidak berfungsi lagi. Carter mencoba menakuti Sade kembali kalau ia akan menghubungi polisi dengan telepon genggamnya. Namun lagi-lagi Sade berhasil tahu kalau telepon genggam milik Carter tertinggal di bawah. Memang apes anjing. Yeah, you're right. I know, dipshit. Carter mencoba bertanya apa yang sebenarnya Sade inginkan. Sade pun mengatakan kalau gadis kecil itu telah melihat langsung serta memotret kejahatan yang ia lakukan. Jika sampai hal itu tersebar keluar, maka ia akan diburu oleh kelompok mafia sebab wanita yang sebelumnya ia habisi di kuburan tadi adalah seorang ketua mafia. Sade mencoba membujuk Carter untuk memberikan Isabel kepadanya dan setelah itu Sade berjanji akan segera pergi dan membiarkan Carter hidup. Namun Carter mengatakan kalau ia tidak akan pernah memberikan Isabel kepadanya dan jika Sade menginginkan Isabel, ia harus melawannya terlebih dahulu. Mereka berdua saling terus mengancam untuk menjatuhkan mental masing-masing. Setelah itu, Carter menyuruh Isabel mengambil kotak P3K untuk mengobati luka di kakinya. Sementara Sade menggunakan minuman keras yang ada di sana untuk membasuh luka tembak di perutnya. Kemudian mereka masing-masing membakar pisau untuk menyumbat luka agar tidak keluar darah. Kemudian Carter kembali menyuruh Isabel untuk mengambil beberapa bohlam serta sebuah handuk. Setelah itu, Carter pun meremukan bohlam-bohlam tersebut lalu melemparkan pecahan bohlam itu ke arah tangga. Hal itu dilakukan agar ketika Sade naik ke lantai atas, Carter bisa mendengarnya. Melihat kecerdasan yang dilakukan Carter, Sade yakin kalau Carter bukanlah seorang petani biasa. Hingga Sade menemukan sebuah foto yang memberitahu kalau Carter adalah pasukan khusus yang pernah mendapat banyak penghargaan. Walaupun mereka terjebak di rumah yang sama, namun jelas mereka membutuhkan mental, kecerdasan, dan psikologis yang bagus. Kemudian Carter meminta Isabel mengeluarkan memori dari bukti kejahatan yang dilakukan Sade di pemakaman. Nice looking woman you had there, boy. Hey, where were you? Hey, come down!
Namun karena kaget, hampir saja Carter menjatuhkan barang bukti tersebut. Sementara Sade terus mengintimidasi Carter dengan menjelek-jelekan keluarga Carter yang membuat Carter hampir terpancing emosinya. Sade juga mengancam akan membakar rumah ini bersama Carter dan Isabel. Carter mencoba untuk terus tenang. Terlihat ia memasukkan barang bukti itu ke dalam sebuah tabung lalu menyuruh Isabel menyimpannya di dalam toilet. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi Sade yang apabila nekat membakar rumah ini, agar barang bukti tersebut aman dan para polisi pasti menemukannya. Di balik itu ada seorang polisi yang sedang melakukan patroli. Hingga polisi tersebut melihat dua mobil kosong yang terparkir di pinggir jalan dekat kuburan. Karena penasaran, polisi itu terus mencari siapa pemilik mobil tersebut, sampai ia menemukan sebuah skop dan lubang kuburan yang masih berantakan. Kembali ke Carter dan Isabel. Di sini Isabel bertanya di mana keluarga Carter sekarang. Carter menjawab kalau anaknya telah meninggal sementara istrinya kini tinggal bersama orang tuanya. Isabel yang kepo kembali bertanya kenapa si istri meninggalkan Carter. Carter menjelaskan kalau istri dan dirinya masih terus diselimuti rasa bersalah atas kematian si anak. Oleh sebab itu, istri Carter memilih tinggal bersama orang tuanya berharap bisa segera melupakan kejadian di masa lalu. Di balik itu, Sade yang sudah sangat gabut, ia pun menembakkan senjatanya ke arah atas dan kembali meminta Carter menyerahkan Isabel. Ternyata suara tembakan tersebut terdengar jelas oleh polisi tadi dan ia sadar kalau suaranya itu berasal dari rumah Carter. Saat itu juga si polisi bergegas ke rumah Carter. Tak lama kemudian, Sade yang menyadari kalau ada polisi datang ke rumah tersebut, ia pun langsung mempersiapkan diri untuk melawan. Sementara Carter akan menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan Isabel melalui jendela lantai atas. Sade sendiri terlihat memakai kembali penutup wajah. Hingga saat si polisi mengetuk pintu, Sade pun langsung melesatkan tembakan yang membuat polisi itu tersungkur. Di saat yang sama, Sade melihat Isabel yang sedang mencoba untuk kabur. Kemudian ia keluar untuk segera menghabisi Isabel. Untungnya pistol yang digunakan Sade kehabisan peluru. Karena merasa kesal, Sade melampiaskannya kepada si polisi. Di suatu kesempatan, Carter berhasil menodong Sade yang saat itu sedang di halaman rumahnya. Namun Carter sadar kalau senjatanya itu hanya bisa digunakan dari jarak dekat, ditambah amunisi yang ia miliki hanya tinggal satu peluru. Sade yang melihat Carter sangat ragu-ragu, akhirnya ia tahu kalau Carter hanya memiliki sedikit peluru. Bahkan ia terus memancing Carter untuk segera menembaknya. Hingga pada akhirnya, Carter lebih memilih masuk kembali. Setelah itu, Sade mencoba memanfaatkan si polisi dengan mengatakan kalau ia akan melepaskan Carter dan si polisi jika Carter mau menyerahkan Isabel. Namun Carter jelas menolak karena ia tahu sebenarnya Sade menginginkan mereka semua mati. Sade pun mencoba kembali mengganggu psikologis Carter dengan menghancurkan satu persatu jari si polisi tersebut. Mendengar suara jeritan si polisi, Carter sebenarnya sangat tidak tega, namun ia bingung apa yang harus ia lakukan. Hingga pada akhirnya, Sade nekat menghabisi polisi tersebut. Tak lama kemudian, di lantai bawah tidak terdengar suara apapun. Bahkan Carter mencoba kembali mengintimidasi Sade, namun Sade tak kunjung menjawabnya. Carter bertanya-tanya apakah Sade sudah pergi atau ia merencanakan sesuatu. Karena penasaran, Carter menyuruh Isabel bersembunyi di kamar mandi, sementara dirinya akan diam-diam turun ke bawah. Sesampainya di bawah, Carter tidak melihat Sade dan ia hanya menemukan sepasang sepatu yang sudah Sade lepaskan. Ketika memeriksa keluar, ternyata Sade masuk ke lantai atas menggunakan tangga. Hingga saat Sade hendak masuk ke kamar mandi, tiba-tiba terlihat kaki Sade sekarang terluka akibat serpihan beling yang sebelumnya ditabur Carter. Karena sudah sangat emosi, Sade nekat hendak membakar rumah tersebut. Namun tiba-tiba ia mengurungkan niatnya setelah teringat dengan ponsel Carter yang tertinggal di bawah. Setelah cukup lama, hari pun mulai gelap dan penerangan lampu di rumah itu mulai meletet sebab genset yang ada di sana nampaknya sudah hampir kehabisan bahan bakar. Jelas hal ini sangat menguras emosi, tenaga dan mengguncang psikologis mereka masing-masing. Di sini Isabel mencoba bertanya kenapa Carter tetap ingin menyelamatkannya. Carter pun menjawab kalau hal ini sebagai upaya dirinya menebus dosa di masa lalu yang telah lalai menjaga anaknya. Ia tidak mau hal tersebut terulang kembali kepada Isabel. Tak lama dari itu, datanglah sebuah mobil menghampiri rumah Carter. Sade terlihat langsung memakai kembali penutup wajahnya. Sementara Carter bertanya-tanya siapakah orang yang mengendarai mobil tersebut. Ternyata orang itu adalah Mara, istri Carter. Diberitahu kalau sebelumnya Sade memberi pesan ke Mara menggunakan ponsel Carter, yaitu dengan pura-pura kalau Carter sedang sakit parah dan menyuruh Mara untuk segera datang. Sekarang Sade bisa memanfaatkan Mara agar Carter mau menyerahkan Isabel. Karena jika Carter menolak, maka nasib Mara istrinya akan sama seperti polisi tadi. Mendengar ancaman itu, akhirnya Carter menyuruh Isabel untuk memegang senapannya sementara Carter akan nekat turun ke bawah. Dengan hanya menggunakan pisau, Carter turun lalu berhadapan dengan Sade. Di sini Carter mengatakan jika Sade menginginkan Isabel, maka ia sendiri yang harus naik untuk
menjemputnya langsung. Karena kesal, Sade pun kembali menembak kaki Carter lalu menyuruh Isabel untuk segera turun. Namun Carter berteriak melarang Isabel untuk turun ke bawah apapun yang terjadi. Sementara Sade terus mengancam Isabel agar ia mau turun ke bawah. Hingga pada akhirnya Isabel pun terpaksa menuruti apa yang diperintah Sade. Ketika sampai di bawah, tiba-tiba lampu di sana mulai kedap-kedip. Saat itu juga Carter menghabisi Sade menggunakan pisau sementara dirinya terkena tembakan Sade. Mara dan Isabel sebenarnya sudah berhasil keluar. Namun Isabel lebih memilih kembali untuk menghampiri Sade sebagai upaya balas dendam atas kematian pamannya. Namun ternyata senapan itu sudah kehabisan peluru. Artinya selama ini senapan yang dibawa Carter tidak ada pelurunya. Saat Sade akan balik menghabisi Isabel, ia malah kehabisan darah yang membuatnya tewas saat itu juga. Sementara Carter masih selamat karena tembakan Sade tidak mengenai organ vitalnya. Tamat.